Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan belajar bersama teman-teman tentang biaya pendidikan. Langsung saja yuk kita simak video kami kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya langsung. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung dipengaruhi atau menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung atau direct cost diartikan juga sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Anwar dan Idosi, tahun 1991. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran penting. Dalam pengertian ini, memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Materi selanjutnya adalah biaya rutin, merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana. Menurutnya, biaya rutin dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, rata-rata gaji guru per tahun, yang kedua, ratio guru, murid, dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin, yang ketiga, biaya pembangunan, merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, penggandaan perlengkapan, biaya penggantian dan perbaikan. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, tetapi memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Biaya tidak langsung ini merupakan keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama belajar. Bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan. Nah, selanjutnya jenis-jenis biaya tidak langsung. Yang pertama ialah biaya pribadi. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya foregone opportunities. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau pribadi atau individu. Yang kedua ialah biaya masyarakat. Biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Di dalamnya termasuk biaya pribadi. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. Biaya keuangan. Biaya keuangan adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, biaya bukan keuangan. Biaya ini adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang meskipun tidak dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya pendidikan non-formal. Pembiayaan lembaga kursus dalam pengelolaan pendidikan non-formal ini terdapat 2 faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, di mana yang pertama itu ada faktor eksternal. Masyarakat itu merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan ini, mulai dari pencapaian sehingga memahami seluruh kebutuhan lembaga pendidikan. Terutama itu menyangkut sumber dana.
yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Dalam faktor eksternal ini adalah kebijakan pemerintah, faktor lingkungan, politik, sosial, dan budaya, serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi, dan kondisi suatu negara. Yang kedua yaitu faktor internal, di mana faktor internal ini masuk di dalam lembaga, dalam segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan, antara lain itu seperti pengelolaan atau manajemen suatu sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen kurikulum, manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, manajemen pendidikan, pengawasan dan penilaian pendidikan. Itulah faktor yang biaya pendidikan non formal, yaitu ada dua. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua itu faktor internal. Terima kasih. Berikut ini upaya strategis lembaga pendidikan swasta dalam artian kursus dalam penghimpunan dana untuk pembiayaan pendidikan antara lain. Yang pertama, menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk biaya kursus yang terjangkau. Yang kedua, segmentasi pasar siswa kursus untuk anak-anak, misalnya anak-anak lembaga pendidikan tamatan kanak-kanak dan anak SD dengan program yang menarik dan mendidik. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan penjualan jasa maupun barang secara online. Yang keempat, membangun komunikasi dengan dunia usaha dan industri untuk menjalin kerjasama, pelatihan keterampilan dengan konsep kerjasama saling menguntungkan. Artinya, pihak perusahaan tidak melatih calon tenaga kerja dengan low cost biaya rendah. Dari hasil kerjasama yang saling menguntungkan ini, pihak lembaga pendidikan swasta bisa memperoleh dana. Kelima, kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam pelatihan komputer. Keenam, kerjasama menyewakan peralatan kepada lembaga pendidikan yang tidak memiliki sarana komputer yang cukup untuk UNBK. Ketujuh, kerjasama perawatan dan pemeliharaan komputer, jasa servis, jasa install, dan jasa pembuatan jaringan. Kedelapan, kerjasama pemasangan CCTV, dan masih banyak lagi. Terima kasih yang telah menyimak video kami sampai akhir ini. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah sampai akhir ini tetap mendengarkan video kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan kita sama-sama belajar mengenai biaya pendidikan ini. Terima kasih dan selamat pagi.